Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok dengan topik autotune dan AI Music Composer. Dan di sini kami ada 4 orang, yaitu yang pertama ada Winda Bagim Putrantara dengan NIM 231102005. Lalu ada Farel Edric Alfianto dengan NIM 231102079. Lalu ada Apripan Wicaksono dengan NIM 231102081 dan ada Rifki Dwi Mardika dengan NIM 231102043. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada jurnal 1 ini kita akan membahas dampak kecerdasan buatan pada musisi. Nah, untuk jurnal ini bakal direview oleh Rifki Dwi Mardika. Silahkan. Ya, oke. Jadi pada jurnal ini tampak kecerdasan buatan pada musisi. Next, lanjut. Nah, untuk identitas, judul ini The Impact of Artificial Intelligence on Musician. Penulisnya ada Mark, Linus, dan juga Jennifer. Untuk tahun terbit 2024. Ringkasannya itu, udah, next. Jadi isi jurnal ini itu dari masalah ada dampak AI terhadap profesi musisi dan penyanyi. Kemudian fokusnya fokus pada penciptaan, produksi, dan pertunjukan musik dengan AI. Kemudian tinjauan pustaka, sistem penulisan lirik otomatis ALJ atau model GPT-2, kemudian ada NN, GAN, dan peran emosi dalam musik dan AI. Next. Metode dan temuan. Untuk metodenya, studi literatur dan analisis konseptual. Kemudian temuannya, AI mendukung penulisan lirik, mixing, live performance, masih lemah dalam menyampaikan emosi manusia, tantangan hukum, dan etika. Kemudian next, analisis. Kelebihannya itu topik relevan dan aktual, banyak referensi terpercaya, mengangkat sisi emosional dan budaya dalam musik AI. Kekurangan tidak ada data empiris primer, minim wawancara, kemudian kurang eksplorasi dampak di berbagai budaya dan negara. Next. Nah, kesimpulannya, artificial intelligence itu dapat membantu musisi dalam menulis lirik, menyusun musik, dan produksi audio. Namun, masih ada tantangan terkait emosi, hak cipta, dan penerbitan publik. Penggunaan AI sebaiknya itu bersifat kolaboratif dan bukan pengganti peran manusia dalam menciptakan musik yang bermakna. Next. Untuk jurnal kedua, integrasi musisi digital dan artificial intelligence. Jadi fokus pada analisis interaksi simbolik pada proyek musik AIIG. Next. Untuk judulnya integrasi musik digital dan artificial intelligence. Kemudian untuk penulisnya Muhammad Nur Fajriansyah dan juga Andrini Adrianti dan sumber 2004. Next. Nah, jadi di sini isi jurnalnya itu berfokus pada penelitian. Fokus utamanya adalah bagaimana AI mengubah dinamika komunikasi kreatif dan emosi dalam produksi musik, dampak AI terhadap profesi musisi dan penyanyi. Tinjauan pustaka, tinjauan pustaka penelitian menggunakan teori integrasi simbolik dari George Humbert dan Himbert Blumer yang menekankan makna simbolik dalam profesi komunikasi sosial. Referensi pendukung lainnya mencangkup studi terkait AI dalam musik, dinamika kolaborasi produser musisi, dan perkembangan teknologi audio digital. Next. Nah, untuk metode dan juga temuannya. Metodenya itu kualitatif, studi kasus pada proyek AIIG, kemudian teknik pengumpulan datanya itu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk temuannya itu artificial intelligence efisien, tapi mengurangi kedalaman integrasi manusiawi. Jadi AI dianggap itu sebagai alat bantu atau tools, bukan kolaborator yang sejati. Next. Nah, analisis dari kelebihannya itu topik yang aktual dan relevan. Kemudian data primer dari tokoh musisi, penerapan teori yang tepat, metode kualitatif memperkaya pemahaman. Dan untuk kekurangannya itu studi terbatas pada proyek AIIG, satu ilustrasi visual, minim ilustrasi visual, kurang eksplorasi teknik AI, belum ada perbandingan dalam konteks yang global. Next. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal ini itu menunjukkan bahwa meskipun AI efisien secara teknik, elemen manusia seperti emosi dan naluri tetap krusial dalam proses kreatif musik. Cocok untuk peneliti dan pelaku industri kreatif yang tertarik pada kolaborasi manusia dan juga mesin. Next. Oke, lanjut pada jurnal ketiga. Di sini ada generasi musik berbasis akapela dengan model sequensial. Jadi itu mengulas sebuah penelitian mengenai generasi instrumen musik otomatis yang mengiringi suara vokal manusia. Next. Oke, untuk jurnal sendiri ini ditulis oleh Julian Saputra, Giri Prasetya dan Isyaira Krishna, lalu berafiliasi dengan Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oke, untuk permasalahannya sendiri, yang pertama itu ada komposisi musik kompleks. Nah, itu membuat musik latar belakang itu memerlukan keahlian khusus. Lalu yang pertama ada musik kapela itu hanya mengandalkan suara manusia tanpa instrumen dan menghasilkan pemahaman unik. Nah, di sini tuh kita akan menggunakan deep learning untuk menggenerasi musik otomatisasi.
Namun tuh di sini ada kesenjangan penelitian dalam menerjemahkan suara manusia menjadi musik latar. Next. Oke, untuk pengumpulan data dan auto-codernya. Untuk pengumpulan data sendiri, kita menggunakan 250 vokal dan 250 suara gitar akustik dari cover lagu MP3 di YouTube. Data dibesarkan menggunakan splitter dan informasi di rentang min 1 hingga 1. Untuk auto-codernya sendiri, model jaringan saraf itu mempelajari dan merekonstruksi data input digunakan untuk reduksi dimensi. Nah, itu terjadi antara kompresi dan ekstraksi secara langsung. Nah, untuk RNN itu digunakan untuk pengurusan data sekuensial, mengingat dia tuh bisa mengingat informasi sebelumnya. Lalu untuk GRU sendiri itu versi sederhana dari LSTM, untuk menggunakan gerbang pembaruan dan gerbang reset dan mengontrol aliran informasi. Lanjut. Nah, untuk skema input yang udah dibahas di abstrak tadi, ada input pendek, input sisir, dan input discrete. Input pendek sendiri itu dua encoder dibuat untuk vokal dan instrumen, proses data input musik menjadi data laten minimal. Encoder dari kedua autoencoder kemudian digunakan untuk melatih fitur data laten untuk melakukan loss minimal. Nah, di input sisir sendiri, skema ini itu mengubah konfigurasi model input menggunakan input sisir dengan pengaturan sequensial. Inputnya bakal dibagi menyerupai sisir. Lalu untuk input DCT, di sini tuh teknik autoencodernya tidak digunakan. Segmennya rata-rata di 30-60 detik dengan format DCT, hanya mengambil rentang frekuensi 0 sampai 800 Hz dan 0 sampai 1600 Hz. Lanjut. Oke, untuk hasilnya sendiri, di sini terlihat bahwa di model dasar AE-RNN1 dan AE-RNN2 itu diuji dengan 50 dan 250 lagu. Di sini tuh AE-RNN2 memiliki loss rata-rata lebih rendah. Lalu untuk perluasan model dasar, eksperimennya itu dengan 8820 ukuran. AE6 RN6 itu dengan kompresi 35 kali mengungguli AE RN5. Oke, di analisis CMA loss di sini tuh ada arsitektur AE1 RN1 dan AE7 RN7 itu menunjukkan kinerja loss yang dapat diterima, menandakan bahwa pembelajaran polanya itu cukup efektif. Nah, itu bisa dilihat pada grafik di kiri. Oke, next. Oke, hasil inputnya dari input sisir dari 4 kombinasi ini model C1 lebih unggul. Kalau input DCT dari 32 model DCT yang diuji dengan struktur dan parameter yang berbeda, model JT17 itu menunjukkan pembelajaran yang konsisten dengan deviasi minimal antara loss dan validation loss. Next. Nah, untuk kesimpulannya, model AE1 RN1 dan AE7 RN7 itu menghasilkan suara jernih dengan pola pembelajaran lebih efektif dibanding model lainnya. Lanjut ke jurnal selanjutnya. Di jurnal selanjutnya kita akan membahas tentang otomasi harmoni dan gamelan Jawa. Di sini itu kita akan membahas tentang pembuatan harmoni musik gamelan Jawa menggunakan deep learning. Teknologinya sama dengan jurnal sebelumnya. Lanjut. Nah, di sini itu jelas terus Arik Kurniawan, Eko Mulyanto Yuniarno, Yon Kusnandar, dan Aditya Nur Ihsan Swidemaka. Nah, afiliasinya dengan teknik elektro dan teknik komputer Institut Teknologi Surabaya dan Swadikma Gamelan Bandung, Indonesia. Nah, untuk latar belakangnya, di sini tuh ada sedikit masalah di mana komposisi harmoni kompleks berbeda-beda. Jadi musik gamelan tuh memiliki variasi harmoni kompleks, notasinya lengkap, terus sehingga dia tuh menyediakan musik pemula. Nah, untuk mengatasi ini, deep learning itu tujuannya untuk membantu gimana biar pemula ini tuh gampang untuk belajar notasi gamelan ini. Next. Oke, untuk pengumpulan datanya, di sini tuh datanya digunakan ke 33 lagu gamelan Jawa, berstruktur lancaran dibagi menjadi 400 gatra dengan sebuah lagu dengan validasi 80/20. Untuk encodingnya sendiri, data diinput dan diencode menjadi vektor one hot, meliputi not balungan, ritme laras, pata dinamika. Lalu untuk model BLSTM, itu memiliki lapisan input berukuran 66 sel LSTM dan 256 sel dropout. Lanjut. Nah, untuk hasilnya sendiri, ini tuh membandingkan akurasi nilai loss. Jadi hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa model mencapai akurasi lebih baik sekitar 90% saat menggunakan semua fitur lagu dibandingkan hanya 20 fitur lagu. Nah, ini tuh sebenarnya cukup kecil, tapi model di LSTM sendiri menunjukkan akurasi yang cukup tinggi. Next. Ya, secara menyeluruh. Nah, di sini tuh terlihat bahwa model Pearson menunjukkan jarak nota rendah 7, DTW terendah 581198 dengan korelasi silang 93%, menandakan hasilnya tuh paling mirip dengan aslinya dibandingkan dengan LSTM dan RNN. Lanjut. Oke, untuk kesimpulan sendiri, model BLSTM berhasil menghasilkan not harmoni gamelan dengan akurasi tinggi saat menggunakan semua fitur lagu. Oke, lanjut ke jurnal selanjutnya. Lanjut ini saya di sini membahas soal ekstraksi melodi dari musik polifonik. Penelitian ini berasal dari mengekstrak melodi dan nyanyian dari lagu yang banyaknya instrumennya. Oke, lanjut. Berarti identitas jurnal dari dan ringkasan abstrak. Identitas jurnal ini ada judul Tone of Love. Lalu penulisnya ini Kechen Swayu, Cheng Iwang, Weili,
Tyler Brock, Greg Patrick, Solomo, Dubnov, dan afiliasinya nih ada ya tanggalnya dikirim dari 2 Februari 2022. Lalu di sini yang dibahas itu permasalahannya di melodi vokal dalam musik polifonik yang memiliki banyak instrumen, sulit diisolasi karena pitch vokalnya ini bisa tertutup suara alat musik lain. Metode untuk keterbatasannya ini ada metode terdahulu sebelum belum secara efektif memisahkan elemen tone dan oktav. Ini menyebabkan hasil ekstraksi pitch yang kurang akurat. Solusinya ini peneliti mengusulkan model bernama Tonet yang secara eksplisit memisahkan tone dan oktav dalam proses ekstraksi. Selain itu diperkenalkan juga representasi pitch baru bernama tone CFP yang lebih stabil terhadap gangguan suara. Pengumpulan data model yang digunakan ya. Ini pengumpulan datanya menggunakan, nah ini ada diagramnya ya. Di sini ada diagramnya. Ini dia mengirim dari original lalu diputar lagi ya sampai akhirnya nanti menghasilkan seperti ini. Oke lanjut. Nah di sini untuk hasil ya, untuk hasil tuh si Tonet ini menunjukkan akurasi lebih tinggi. Dapat dilihat di bagian tabel. Di tabel itu rata-rata Tonet itu mendapatkan hasil yang rata-rata lebih tinggi dibanding yang model dataset lainnya. Di sini juga ada TOEM CDSN dan TOEMSNet sama TOEFTNet. Kesimpulannya penelitian ini mengusulkan Tonet, model deep learning baru yang mampu memisahkan dan menggabungkan tone dan oktav dari audio polifonik untuk mengekstraksi melodi vokal secara akurat. Lalu lanjut di sini jurnal 6, Melroformer for Vocal Inspiration and Vocal Melody Transcription. Di sini adalah jurnal 6 saya. Oke lanjut, identitas jurnal dan ringkasan abstrak. Judulnya sudah tadi ya, terus penulisnya ada Jujiang Wang, Wei Sheng Lu, Ji Tong Chen. Lalu afiliasinya nggak disebutkan di jurnal. Tanggal diterbitkannya ini dari 7 September 2024. Lalu untuk permasalahannya ada model sebelumnya itu sering gagal menyalin melodi vokal secara akurat karena kompleksitas musik polifonik dan tumpang tindih vokal dengan instrumen. Keterbatasannya ini sulit membedakan fitur frekuensi vokal penting, kurang eksplisit dalam modelkan waktu dan frekuensi secara bersamaan. Performa menurun pada musik berdurasi panjang atau berintensitas tinggi. Solusinya ini mapping projection untuk menyorot fitur frekuensi vokal Rock-based transformer untuk memodelkan hubungan waktu dan frekuensi secara paralel. Model 2 tahap yaitu pemisahan vokal dan transkripsi melodi untuk hasil lebih akurat seperti pada judul tadi. Lalu di sini ada kumpulan datanya ya. Di sini sudah dimodelkan ya masing-masing ini. Lalu kumpulan datanya model dilatih, diuji pada dataset, ada datasetnya ya. Lalu di benchmark yang umum digunakan dalam tugas pemisahan vokal dan transkripsi melodi vokal. Model yang digunakannya adalah Melroformer. Ini hasilnya Melroformer itu diuji ke tiga ya, ada tiga ini apa namanya ini dataset, ada 3 dataset. Jadi di sini Melroformer itu hasilnya rata-rata paling tinggi juga, sama aja. Akurasinya lebih stabil dibanding yang tadi. Jadi kesimpulannya itu Melroformer dan Tonet itu keduanya berhasil meningkatkan akurasi ekstraksi melodi vokal dari musik polifonik dengan stabilitas yang baik, mengungguli model-model baseline sebelumnya. Pendekatan keduanya efektif dalam menangani kompleksitas sinyal musik dan durasi rekaman yang panjang. Lanjut, Patri. Selanjutnya itu ada musik komposer with AI ini untuk jurnal ke-7 di mana jurnal ini membahas tentang mencari tahu seberapa efektifnya penggunaan AI dalam membuat sebuah musik pada rumah produksi. Next. Nah, untuk identitasnya sendiri, ini penulisnya ada Sreya Sain, terus ada Sachin Ramling Jadav, di mana ini berafiliasi dengan World Journal of Advanced Engineering Technology and Science, yang di mana jurnal ini diterima pada 12 Maret 2025. Pertama, sumber masalahnya yaitu komposer musik yang dinilai masih kurang efisien dan belum cukup mudah atau sulit digunakan untuk orang yang non-profesional. Nah, fokusnya ini fokus pengembangan teknologi AI pada komposisi musik dan evaluasi efektivitas AI. Nah, kemudian untuk metode dan temuan. Untuk metode sendiri menggunakan metode pra-processing data, di mana di sini juga ditambahkan dengan pelatihan model dari AI itu sendiri, proses generasi musik dan evaluasi. Kemudian untuk temuan di sini dari hasil perbandingan ditambahkan random forest dengan akurasi 65%, neural network dengan akurasi 70,89%, dan CNN dengan akurasi 74,52%. Next. Analisis. Kelebihannya, pertama, efisiensi dan kecepatan komposisi, eksplorasi gaya musik baru, aksesibilitas bagi non-profesional, personalisasi musik. Kekurangannya, kedangkalan emosi untuk AI, kemudian masalah etika dan hukum, ketika ketergantungan berlebih pada AI, dan ancaman terhadap pekerjaan manusia. Next. Kesimpulannya, AI telah membawa revolusi dalam produksi musik melalui model-model seperti CNN, RNN, dan Transformer. Namun, terdapat tantangan emosional dan etis masih menjadi hambatan. Masa depan AI dengan musik bergantung pada kolaborasi manusia mesin yang saling melengkapi dengan menggantikan. Next. Nah, untuk jurnal terakhir yaitu jurnal 8, klasifikasi suara anjing menggunakan penelitian model Nether Mobile Network berbasis konvolusional neural network. Di mana jurnal ini membahas seputar mengolah suara anjing yang nantinya dijadikan sebuah kesimpulan atau hasil akhir. Entah itu dia sedang mengguguk atau howling. Next. Nah, untuk identitas jurnalnya di sini untuk penulisnya dari Desan Juardi dan Teresia Herlina
Herlina Rosadiani. Nah, ini berafiliasi dengan Fakultas Sains Teknologi Informatika Universitas Pradita. Nah, untuk jurnal sendiri diterima pada 23 Juni 2024. Nah, untuk jurnal sendiri bertujuan untuk mengembangkan teknologi klasifikasi suara anjing agar pemilik dapat lebih memahami maksud suara peliharanya dengan memanfaatkan model pre-trained YAM network berbasis arsitektur CNN. Perencanaan mengklasifikasi dari 373 data audio anjing ke dalam 4 kelas baru, yaitu howling, growling, dan whimper. Next. Nah, untuk masalahnya sini susahnya pemilik dari peliharaan tersebut untuk memahami apa yang diinginkan dari hewan peliharaan tersebut. Dalam artian bahasa apa yang pengen hewan peliharaan ini sampaikan gitu. Nah, untuk fokusnya mengembangkan sistem klasifikasi suara anjing berbasis AI untuk memahami emosi dan kondisi dari peliharaan tersebut. Untuk tujuan persamaannya terkait klasifikasi suara hewan menggunakan CNN dan LSTM Geru ANN dan MFCC. Next. Nah, untuk metode dan temuannya di sini untuk metode ada data collection, pre-processing, dan data splitting, modeling, dan evaluasi. Untuk temuannya, model yang network mencapai akurasi validasi 97% dan akurasi pengujiannya itu di 96,45%. Next. Nah, untuk kelebihannya, akurasi tinggi meskipun data tidak seimbang. Kedua, menggunakan transfer learning sehingga lebih efisien. Ketiga, memungkinkan identifikasi emosi dan kondisi anjing melalui suara. Kekurangannya, suara ahli dari Google Audacity kadang memiliki background yang mengganggu. Kedua, underfitting ringan terdeteksi pada grafik. Yang ketiga, dataset terbatas. Next. Nah, kesimpulannya YAM network pre-trained model efektif untuk klasifikasi suara anjing ya, atau hewan-hewan yang lain dengan akurasi tinggi, di mana hal ini membuktikan bahwa teknologi deep learning dapat dimanfaatkan untuk menjembatani komunikasi manusia dan hewan, di mana di sini ditekankan manusia dan anjing. Thank you. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.